Halo sahabat pejuang sekolah kedinasan dan CPNS, bertemu lagi di Pena Kedinasan ID. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal tryout FR SKD Tes Wawasan Kebangsaan season pertama. Sebelum kita ke soal, jangan lupa ya di subscribe, like, comment, and share ke teman-teman sesama pejuang sekolah kedinasan dan CPNS. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya teman-teman semua mendapatkan pemberitahuan terbaru saat ada video pembelajaran yang kami upload. Langsung saja ke soal. Soal nomor 1. Perhatikan data-data berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Dari data-data di atas, yang bukan merupakan hasil perundingan Linggarjati adalah nomor A2, B1 dan 2, C1, D2 dan 4, E1 dan 3. Langsung saja ke pembahasan. Hasil perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda antara lain: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Madura. Ini ya. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah C ya. Karena di nomor 1 ini kita lihat sini Belanda mengakui secara de facto seluruh, ada kata seluruh wilayah Republik Indonesia. Kata seluruh ini salah ya, karena yang benar itu adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia terbagi menjadi Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi jawaban yang bukan hasil dari perundingan Linggarjati adalah nomor 1 atau C. Jawabannya C ya. Soal selanjutnya nomor 2. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menghasilkan Piagam Jakarta dan pembentukan Panitia-Panitia Hukum Dasar. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia Pembela Tanah Air atau PETA diketuai oleh A. Abi Kusno Djokro Sujoso, B. Suparman, C. Muhammad Hatta, D. Sudirman, E. Insinyur Soekarno. Langsung saja ke pembahasan. Sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945 menghasilkan Piagam Jakarta dan pembentukan Panitia-Panitia Hukum Dasar. Panitia-panitia kecil yang terbentuk antara lain: 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia Pembela Tanah Air atau PETA diketuai oleh Abi Kusno Djokro Sujoso. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Drs. Muhammad Hatta. Jadi, berdasarkan hasil rapat tersebut, Panitia Pembela Tanah Air atau PETA itu diketuai oleh Abi Kusno Djokro Sujoso. Jadi jawaban yang tepat itu Ketua PETA adalah Abi Kusno Djokro Sujoso. Jawaban yang tepat adalah A ya. Soal selanjutnya nomor 3. Dalam masa bakti atau masa kerja 2 hari, yaitu tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil baru dibentuk ini telah menyerahkan hasil kerja mereka kepada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang, yakni Insinyur Soekarno. Hasil kerja yang berupa rancangan Undang-Undang Dasar itu kemudian disempurnakan tata bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa. Panitia Penghalus Bahasa yang berjumlah 3 orang tersebut adalah A. Drs. Muhammad Hatta, Mr. Zepomo, dan Profesor Dr. Hussein Djajadiningrat. B. Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Suebarjo. C. Profesor Hussein Djajadiningrat, KH Wahid Hasim, dan M. Yamin. D. Dr. MH Tamrin,
MR Mansue Gidimejo, dan KH Agus Salim. KH Agus Salim, MR Suepomo, dan Prof. Dr. Hussein Jajadiningrat. Langsung saja ke pembahasan. Hasil dari sidang kedua ini adalah rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, BPPKI membentuk panitia perancang undang-undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Di sini diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 11 Juli 1945. Panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan suara bulat menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar yang diambil dari Piagam Jakarta. Panitia perancang undang-undang ini kemudian membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Suepomo. Tugas panitia kecil perancang undang-undang dasar ini adalah menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan undang-undang dasar yang telah disepakati. Dalam kesempatan itu, dibentuk pula panitia penghalus bahasa yang terdiri dari KH Agus Salim, MR Suepomo, dan Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah E ya. KH Agus Salim, MR Suepomo, dan Profesor Hussein Jajadiningrat. Jadi jawabannya E. Soal nomor 4. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi A. Ciri dan karakteristik bangsa, B. Sumber budaya bangsa, C. Petunjuk pelaksanaan peraturan, D. Sumber hukum yang berlaku, E. Sebuah dasar negara yang dinamis. Kita langsung ke pembahasan. Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan fungsi dan tujuan negara seperti melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ini yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Ciri dan karakteristik bangsa. Soal nomor 5. Dibentuknya lembaga negara bernama BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Setara kementerian adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam mengeratkan kembali Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari masyarakat yang semakin tergerus oleh globalisasi dan modernisasi. Berikut adalah contoh pengamalan sila Pancasila keempat dalam lingkup yang luas adalah A. Berprestasi dalam event olahraga internasional untuk Indonesia. B. Merayakan kembali HUT RI dengan mengikuti upacara saat berada di luar negeri. C. Ikut berpartisipasi dalam memilih dalam pemilu. D. Melaporkan kepada pihak yang berwajib saat melihat tindakan kriminal. E. Ikut melaksanakan misi perdamaian internasional di bawah bendera PBB. Langsung saja ke pembahasan. Contoh pengamalan sila Pancasila keempat dalam lingkup yang luas, yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin dalam pemilu. Nah, makna dari sila Pancasila keempat, Pancasila ini adalah sebagai warga negara Indonesia kita harus mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Karena itu masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin dalam pemilu ya. Ini ada tambahan ya. Ini saling menghargai antara pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Ini agak susah ya karena kakak baru belajar menulis nih di laptop nih, agak susah. Yang lainnya
Oke, dimengertiin aja ya kalau nggak kebaca dengan yang lainnya, pendapat satu dengan yang lainnya. Next, soal selanjutnya nomor 6. Setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi di masa yang akan datang. Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat, penundaan penerbangan, dan banyak lainnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat dalam melancarkan bisnis mereka. Hal ini adalah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Langsung saja ke pembahasan. Sudah sangat jelas ya, pada kalimat soal di atas ini mengandung makna yang mengacu pada implementasi sila Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana tangan-tangan manusia telah merusak alam yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hal ini termasuk tindakan melanggar perintahnya ya, perintah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus menjaga alam di bumi agar tetap lestari, bukan malah merusaknya. Jika menjawab 2 Pancasila 2, 3, 4, atau 5, berarti kalian kurang teliti. Soal nomor 7. Lembaga yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, D. Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, E. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Pembahasan. Lembaga yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung yang termasuk pengaturan administrasi para hukum. Dijalankan oleh Mahkamah Agung ya. Di sini ada kata. Terus era reformasi atau pasca Soeharto dimulai pada pertengahan tahun 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah Mahkamah Agung ya, A. Soal selanjutnya nomor 8. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan yang bersifat moderat atau menggunakan titik kooperatif. Pernyataan yang menunjukkan taktik tersebut adalah A. Budi Utomo mendelegasikan anggotanya untuk menjadi bagian anggota Dewan Rakyat. B. Anggota Budi Utomo menjalin kerjasama dengan organisasi pergerakan nasional lainnya. C. Budi Utomo melakukan gerilya pada organisasi-organisasi Belanda. D. Budi Utomo bergabung dalam Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI. E. Anggota Budi Utomo dan sebagian pengurus berasal dari golongan pegawai negeri priai. Langsung saja ke pembahasan. Budi Utomo menerapkan strategi-strategis perjuangan bersifat moderat dan menghindari tindak kekerasan. Strategi ini merupakan taktik kooperatif atau kerjasama dengan pemerintah kolonial. Salah satu cara menjalankan strategi tersebut adalah dengan mengirimkan anggota Dewan Rakyat atau Volksraad agar dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah A ya. Soal nomor 9. Dani ketahuan mencuri ayam tetangga dan ia pun dibawa ke kantor polisi dan kemudian dibawa ke pengadilan. Di meja pengadilan ia mendapatkan hukuman 5 tahun penjara. Keluarganya pun bersedih dan kurang bisa menerima. Apalagi mereka kemarin menonton berita tentang koruptor yang hanya dipenjara 3 tahun dan boleh berjalan-jalan.
Pada kasus penyelewengan jabatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak hukum melanggar sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Langsung saja ke pembahasan. Pada kasus soal penyelewengan jabatan atau kekuasaan, dapat disimpulkan bahwa pihak hukum melanggar sila Pancasila kelima ya, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti bunyinya, makna sila Pancasila kelima menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing individu atau masyarakat Indonesia. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah E ya, sila kelima. Soal nomor 10, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan untuk menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana. Terorisme yang jelas dimaksudkan untuk A. Mengintimidasi penduduk sipil, B. Menciptakan regenerasi tatanan kenegaraan baru, C. Memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan dan yang lainnya, D. A dan B benar, E. A dan C benar. Langsung saja ke pembahasan. Terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana. Terorisme yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil dan memengaruhi penyelenggaraan negara-negara dengan cara penculikan atau pembunuhan atau kegiatan-kegiatan kriminal lainnya. Jadi jawaban yang benar itu adalah E ya, A dan C. Mengintimidasi penduduk sipil dan memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan dan yang lainnya. Kalau B salah ya, jadi A dan C yang benar. Oke, Dedek, sampai di sini dulu pertemuan kita di pembahasan soal tryout FRSKD season pertama. Untuk pembahasan nomor-nomor berikutnya akan kita lanjutkan di video-video berikutnya ya. Jadi tetap stay tune dan tunggu video pembahasan tryout season kedua dan berikutnya hanya di channel Penak Renaissance ID. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Tetap semangat, semoga bermanfaat untuk kita semua dalam menambah ilmu dan pengetahuan. Semoga tahun ini lulus sekolah kedinasan ya semuanya, amin.